Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz, para jamaah sholat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara kajian rutin tentang hadis. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan hadis yang ke-23. Selanjutnya kita membahas tentang was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiqu. Was-sabru, sabar itu diya'un, merupakan cahaya. Kemarin ditegaskan as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Cuman istilah yang dipakai ketika sholat itu nurun, tapi ketika sabar itu diyaun. Nopo bedane nurun dan diyaun niku? Di dalam Al-Quran niku pengistilahan ketika berbicara tentang matahari niku ungkapannya pakai dia. Ketika berbicara tentang qamar itu nur, sama sih cahayanya. Alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Coba. Di dalam Al-Qur'an ini ketika matahari itu istilah yang dipakai itu diya'an, cahaya. Ketika menjelaskan qamar wal qamara nuron, dan juga menjadikan rembulan itu sebagai cahaya. Kita tahu bahwa yang kekuatan cahayanya dahsyat, ada panasnya, itu adalah matahari. Sedangkan qamar, sedangkan bulan tidak seperti itu sifatnya. Lebih dahsyat mana antara dia dan nur? Kalau seandainya kemudian kita melihat rembulan dan matahari, maka yang lebih dahsyat itu adalah matahari dibandingkan dengan rembulan. Dan bahkan kalau ngomong matahari niku bisa membakar, bulan niku mboten. Niku nopo terjemahane? Bahwa kesabaran itu yang itu dianggap sebagai cahaya butuh usaha yang cukup maksimal, yang terkadang di situ itu ada suka dukanya, ada sakitnya, ada panasnya dan seterusnya. Sami-sami cahaya, tapi ketika menjelaskan tentang kesabaran itu menggunakan konsep diyaan, tapi ketika ngomong tentang sholat itu nur. Al-Quran mengatakan alladzi ja'ala syamsa diyaan wal qamara nuron. Dialah orang al-zat yang telah menjadikan matahari sebagai cahaya, dia istilahnya wal qamara nuron. Dan juga menjadikan rembulan sebagai cahaya. Cuman kita sejak awal faham bahwa
daya kekuatan antara matahari dan rembulan itu mesti lebih kuat dan lebih dahsyat matahari dibandingkan dengan rembulan. Niki pengistilahan niku ngoten. Lalu sabar niku napa? Banyak sekali terjemahan tentang sabar. Yang pertama yang biasa dipakai oleh para ulama niku adalah as-sabat alal kitab was sunnah. Konsisten untuk terus menjalankan Alkitab atau Quran dan Sunnah. Kalau seandainya itu sudah ditetapkan sebagai haram, meskipun itu koyoke menghasilkan, kita tidak melakukan. Ya, ya kirangan jenengan pandangannya tentang bank yok nopo. Ya, riba nih Ustaz. Kalau kita menyimpulkan riba, ojo bisnis bank. Bank itu boleh kalau darurat. Ye. Saya punya uang Ustaz. Ye. Punya uang 1 miliar. Saya depositukan karena sekian persen. Kalau tujuannya sudah sekian persen, lah niki sing koyoke menguntungkan. Empun ngoten pun. Pokoke rek wis haram, rek riba haram. Tapi kalau seandainya meletakkan uang ke bank untuk keamanan, nggih silahkan. Mengke bungae disisihkan. Niki mboten kula paringaken fakir miskin mawon macam-macam. Ngoten. Nggih, wonten rencang niku. Ustaz, saya punya uang banyak. Nggih. Dari bank. Tapi saya enggak mau makan. Niku wonten sing ngoten. Nggih. Rek wis gak oleh pun. Konsisten. Ye. Judi mboten angsal. Napa judi niku sik? Judi itu adalah sesuatu mataradda baina ghanmin wa ghanmin. Kalau seandainya di situ ada untung rugi, ya judi wis. Niki Agustusan. Nggih, atas nama undian, atas nama nopo macam-macam. Hadiah umroh, hadiah niku misale nopo niku rumah dan seterusnya. Bayari 50. Nggih. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari 50 niku, dari 50 niku tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun misalnya ada sponsor, nilai sponsor itu mungkin 5.000, nilai sponsor itu adalah 10.000 misalnya. Berarti apa? Uang yang kita keluarkan, kompensasi yang kita terima tidak imbang. Paham maksudnya nggih? Ma taraddada baina ghanmin wa gharmin. Itu judi itu. Judi itu tidak hanya kemudian seperti judol macam-macam niku mboten. Pokoknya di situ ada untung rugi, ya judi sudah. Sudah konsisten saja sudah. Mboten usah dilakoni pun. Nggih. Sesuatu yang horor tidak jelas. Nah, niki panjenengan gada sawah, modelnya tebasan sedaya sakmenika. Tebasan niku kadang tepak kadang boten. Penebas niku, nggih. Rek umpamane untung boten ngomong-ngomong biasa. Rek untung, purek tepak rugi, luput, ngomong aduh, saya minta dispensasi lah. Karena saya perkirakan sudah. Ya sudah, kalau seandainya padi itu dengan cara ditimbang kilo per kilo segini, itu saja. Kalau seandainya ditebas, itu nanti ada pihak yang kemudian berpotensi untuk rugi. Umpamanya sudah ada unsur horor, ada unsur spekulatif, jangan dilakukan sudah. As-sabat konsisten untuk menetapi. Konsisten untuk menetapi ajaran-ajaran yang diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semua bentuk kezaliman yang mboten usah kita lakukan. Oke. Meskipun kita senang misalnya, pun kita lakukan. Pokoknya segala sesuatu yang mengganggu, ojo dilakukan pun. Wure umpamane Islam as-sabat alal kitab was sunnah, maju. Islam ini akan maju kalau seandainya seperti itu. Saat ini kan luar biasa nih. Kemarin jenengan pun son horek misalnya.
Sampun wonten aturane, sampun wonten niki, sampun jelas membahayakan. Anak kecil harus diungsikan, orang sakit harus diungsikan. Ngono sek urunan yo purun niku. Kan yo angel ngoten niku, nalare angel. As-sabat konsisten untuk berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Napa malih? Al-wuquf 'alal bala' bi husnil adab. Kalau seandainya kemudian misalnya kita diuji dengan sesuatu yang tidak nyaman, kita tetap adab kita kepada Allah, tidak menentang takdir, tidak kemudian misalnya protes pada takdir, itu kita lakukan. Punten wonten sing kapundhut, wonten sing nopo macam-macam niku, kita sabar itu menunjukkan adab dan perilaku kita, sopan santun kita dan seterusnya, adab kita dengan Allah niku tetap mboten kemudian protes kemudian Allah enggak adil dan seterusnya, itu tidak seperti itu. Oke. Terus banyak sekali yang kemudian menerjemahkan tentang sabar itu seperti itu, tapi yang paling penting itu adalah konsisten, kemudian pada apa yang kemudian diatur di dalam Al-Quran dan juga apa yang diatur di dalam sunnah. Pokoknya niku sakjane ngoten pun. Ya, taraktu fikum amroini, saya tinggalkan untuk kamu semuanya itu amroini, dua hal yang apabila panjenengan berpegang pada itu lan tadillu abadan, panjenengan tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata rasulih. Lah sakniki niku sing agak berat. Oke. Kita niku biasae menolak rek gak keduman. Nggih. Rek pas keduman kita golek aturan sekiranya oleh. Nggih. Oleh sebab itu pertama haram pakai tafkhim, haram. Engko rek rodok keduman haram, tarkik wisan. Engko pas harum terus. Lah niku sing garai ruwet niku ngoten. Monggo ketertinggalan kita sudah terlalu jauh. Nggih. Ketertinggalan kita sudah terlalu jauh sekarang, monggo kita konsisten kepada Al-Qur'an niku namine sabar. Rek mboten oleh dilakoni, jangan dilakukan sudah. Niku ngoten. Apakah terkait dengan ibadah, apakah terkait dengan muamalah, apakah terkait dengan munakahat atau terkait dengan yang lain, kalau sudah ditetapkan tidak boleh, ya jangan dilakukan. Itu namanya sabar. Ngoten. Dikatakan pahala orang sabar. Waqat warada anna man sabara 'alal musibah, kalau seandainya ditimpa musibah kita sabar, yuktabu lahu 300 darajatin, maka diberikan, dicatat untuk yang bersangkutan 300 derajat. Kalau musibah kita sabar, kita itu tetap andep asor, kita tetap itu kemudian adab kita kepada Allah niku sae, mboten protes terhadap takdir macam-macam, akan diangkat 300 derajat. Mriki ngoten. Wa man sabara 'ala taat, ketaatan itu juga butuh kesabaran. Pergi ke masjid niku dalam kondisi misalnya saat derenge subuh, kemudian itu butuh kesabaran karena adem, karena niki macam-macam, kadang-kadang udan harus payungan niku butuh kesabaran. Niku dicatat 600 darajatin sampai 600 derajat. Tapi yang paling penting niki, wa man sabara 'anil maksiati, sabar terhadap musibah, sabar melakukan ketaatan, sabar untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan, itu ternyata yang paling tinggi. Yuktabu lahu 900 darajatin. Di sekitar kita banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan. Kita tidak melakukan. Padahal maksiat niku mesti nyenengke. Gitu kan, begitu. Kita tidak melakukan itu, maka dikatakan di sini yuktabu lahu 900 darajatin. Oke. Terus seperti itu. Niki cerita orang sabar atas perilaku istri, wonten ceritane niki. Jenengan kula ceritane nggih. Niku. Niki teng kitab, wonten teng kitab masalah kula. Kitab sing saya bawa niki ada. Ceritakan annahu kana li ba'dis salihina
akhun solihun, ada seorang bersaudara, podo-podo soleh, omahe adu-aduan. Saudaranya ini setiap tahun mengunjungi saudaranya ini. Lah, pertama niku ketika mengunjungi, ketika kemudian saudara yang dikunjungi itu enggak ada, bojone niku napa nggih? Akhlake niki mboten sae. Nggih. Pokoke senengane niku ngeritik bojone, kemudian tidak sabar mencaci maki suaminya dan seterusnya di depan saudara yang berkunjung itu. Nggih. Pada suatu saat orang yang solih, sama-sama solihnya ini berkunjung, kemudian istrinya itu ngomong, dulure sampean sing golek kayu, la raddahullah, dikatakan muga-muga gak balik. Ngono muga-muga gak balik, muga-muga kecelakaan, muga-muga niku sing diucapkan niku sing boten boten genah ngoten niku. Kata fabayna ma huwa kadzalik fa idzan bi akhihi qad hammal asad huzmata hatabin. Pada saat itu ternyata bojone yang ketika dinyek, ketika dicaci, ketika dia itu sabar gak ngelawan blas, gak ngelayani blas ngoten niku, ternyata pulang niki cerita nggih. Nah niki mboten wonten pulang dengan membawa kayu bakar itu, tapi kayu bakarnya niku keren, Pak. Niku diusung oleh seekor harimau. Oke. Jadi ditumpakno harimau, bisa menundukkan harimau. Itu begitu. Kemudian langsung setelah itu diturunkan dari kayu bakarnya dari harimau, dan kemudian akhirnya diturunkan dan harimaunya disuruh kembali lagi ke hutan. Iku ngoten. Idhab barakallahu fik. Saiki mulya sampean harimau. Semoga Allah memberkahi panjenengan. Jadi bisa menundukkan harimau. Padahal kok bojone wedi. Itu seperti itu. Gitu. Kemudian thumma adkhala akhahu wa huwa tasabbuhu fala yujibha fa'at'amahu. Kemudian saudaranya disuruh masuk, istrinya itu tetap mencaci, mencela dan seterusnya di depan saudaranya yang sedang berkunjung itu, tapi sama sekali si suami ini tidak melayani dan bahkan tidak menjawab. Kemudian dijamu dan kemudian si orang yang saudaranya yang dari jauh ini kemudian pulang. Itu seperti itu. Lah, tahun depannya berkunjung kembali. Ternyata istrinya berganti. Say banget. Ketika diketuk pintunya itu kemudian sebentar ya suami saya masih kerja mencari kayu bakar, kemudian macam-macam. Pokoknya yang ada itu adalah pujian-pujian. Yang ada itu adalah pujian-pujian. Gak ada sama sekali seperti yang pertama itu, kemudian misalnya mencaci maki itu boten. Cuman yang aneh, ketika kemudian saudaranya yang mencari kayu bakar itu pulang dari hutan, sekarang kayu bakarnya itu digendong sendiri, dipanggul sendiri, dibawa sendiri, tidak dibawakan oleh harimau. Itu seperti itu. Akhirnya terus proses terjadi, kemudian mau pulang, akhirnya saudara yang solih yang berkunjung ini tanya, kok iso aku rene kemarin sampean pulang membawa kayu bakar dari hutan itu digawa oleh harimau, tapi sekarang sampean repot-repot nggawa dhewe, ya apa sampean? Iya, bojoku sing
cerewet sing apa gampang nyeneni aku macam niku wis mati. Ya, wis mati. Aku sabar nggo bojoku, akhirnya saya oleh Allah diberi keistimewaan untuk menundukkan harimau. Karena saya sabar. Tapi meringono aku rabi, bojoku apik banget. Aku tidak diuji dengan kesabaran sehingga kesaktianku habis. Kesaktianku hilang. Ngoten. Jadi rek panjenengan sabar kok bojo, aku bisa menundukkan harimau. Iya. Tapi rek sampean bales gak duwe kesaktian panjenengan. Nggih, dados penting untuk kemudian ditegaskan biasai ada kompensasi dari Gusti Allah kan ngoten biasai. Kalau panjenengan niku ada kelemahan misalnya orang tunanetra ngoten kan? Gitu. Orang nggak bisa melihat tapi kecerdasannya itu meningkat luar biasa. Orang tidak bisa ini tapi indera yang lain mungkin pendengarannya mungkin ini itu luar biasa. Biasanya ngoten. Nggih. Dados umpamane kita suami kemudian misalnya sabar terhadap perilaku istri pun juga demikian perilaku istri sabar terhadap perilaku suami biasanya ada kelebihan-kelebihan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita baik suami maupun istri. Oleh sebab itu umpamane kita itu berhadapan dengan orang yang kemudian misalnya kok senengane nyala-nyala bukan berarti takut, bukan. Karena beda antara sabar dengan takut. Sebenarnya kita kalau seandainya membalas itu mungkin, akan tetapi kita tahu dampaknya akan luar biasa dan seterusnya. Sehingga kita menahan diri itu yang kalau seandainya kemudian diistilahkan tadi itu adalah ada panas di situ, ada sakit di situ, ada luar biasa di situ yang sampai dikatakan diaan, dikaitkan dengan matahari tadi. Itulah yang pada akhirnya akan menjadikan kita istimewa. Oke, dados menjadi penting terutama bapak ibu niki kula sering mengatakan kita pastikan di keluarga kita itu harmonis, apalagi di rumah kita sudah ada anak, sudah ada cucu. Coro orang penelitian itu variabelnya tambah lagi. Tidak hanya suami istri, tapi ada anak sekarang. Lawis ketika ada anak niku ojo gampang mikir cerai, mulai gak cocok karena yang akan jadi korban itu adalah anak, yang akan jadi korban itu adalah cucu. Bagaimana kita sabar dan seterusnya. Insya Allah di sini itu kalau seandainya kita sabar terhadap perilaku yang ditampilkan oleh pasangan kita, anggota keluarga kita dan seterusnya, maka dipastikan pada akhirnya akan ada keistimewaan. Cuman yang dimaksud dengan sabar niki mboten berusaha, mboten kok kemudian mandek berusaha niku mboten, terutama anak kita. Oke. Ada hak diparingi peluang bagi kita. Kalau seandainya kita kemudian melihat anak kita kok makin hari makin jauh dari ajaran agama, sabar itu bukan berarti kemudian kita diam yang pada akhirnya akan menjadikan anak kita terus jauh dari ajaran agama. Tapi bagaimana caranya supaya anak ini tidak keterlaluan atau terus menerus makin jauh. Sampai dikatakan fadribuhum 'alaiha, pukul anak kita. Kalau seandainya usianya 10 tahun dan nyata-nyata sudah mulai belajar meninggalkan sholat, pukul anak kita. Niku wonten-wonten. Jadi sabar niku mboten meneng tok. Lah sakniki kecenderungane orang tua niki takut pada anak. Kecenderungane niku. Yo napa carane pun. Mungkin pengapesane teng gurune, mungkin pengapesane teng kiyaine, mungkin pengapesane teng nopo niku harus mencari cara jangan sampai kemudian misalnya kita putus asa karena kalau seandainya orang tua konflik dengan anak biasanya dimenangkan oleh anak. Itu seperti itu. Oleh sebab itu panjenengan sering saya tegaskan empun sampai lupa untuk terus menitipkan anak kita kepada Allah. Kita tidak pernah bisa mengawasi dan mengamati anak kita 24 jam penuh karena kita punya kesibukan macam-macam, maka kita harus titipkan anak kita kepada Allah. Carane nopo? Tirakat.
Carane nopo salat malam jenengan, carane nopo poso jenengan, carane nopo maca Quran jenengan. Dados penting untuk kemudian kula tegasaken niku seperti itu. Lah, selanjutnya yang kedua niku adalah wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa jadi menjadi hujjah, menjadi penolong dalam setiap perjalanan hidup kita, tapi juga menjadi saksi pemberat. Bisa saksi yang meringankan, bisa jadi saksi yang memberatkan kita. Quran itu seperti itu. Hujjatun laka. Ya, yang kemarin kita tegaskan itu. Yang pertama, pastikan kita membaca Al-Quran. Satu niku. Mumpun sampai kita kemudian misalnya setiap hari tidak ada masa, tidak ada waktu sama sekali, 24 jam. Padahal 5 menit niku pun lumayan baik. 10 menit luar biasa. Nggih, seperapat menit niku pun kathah punan. Jangan sampai kemudian kita itu nanti justru Quran itu menjadi saksi yang memberatkan kita. Ketika kemudian misalnya penjelasannya, ketika kita di kuburan kita butuh penolong. Ketika kemudian ada malaikat raqib atid, malaikat mungkar nakir itu kemudian datang kepada kita, butuh kita saksi yang meringankan kita. Ketika kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita dihisab, kemudian kita ada di sirat macam-macam, itu harus diupayakan ada saksi yang pada akhirnya meringankan kita. Dan itu berarti Al-Quran. Hujjatun laka au alaika. Kula selalu mengatakan tentang panjenengan, jenengan niki pun bener menjadi seorang muslim. Pun bener punan. Quran niku bener-bener kitab suci. Boten sawonten sama sekali kelemahan. Quran niku ngoten pun bener niku pun leres. Tidak ada kitab suci yang mampu dihafal kecuali Quran. Bahkan yang menghafalkan Quran tidak hanya orang yang bisa melihat, tapi orang yang buta sejak lahir. Itu kenyataannya luar biasa banyak yang hafal Al-Quran. Kitab suci yang lain betul. Oleh sebab itu ulangi lagi. Kalau seandainya semua buku yang ada di dunia ini hilang, sedoyo, dibong kabeh, buak nang laut. Kitab suci pun dibong kabeh. Yang lain itu tidak akan tersisa. Sing tersisa besok wonten malih Quran. Ya. Karena sudah jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Enggak mungkin, Quran itu hilang enggak mungkin. Rek sing liya niku luar biasa sampai gampang hilang karena memang enggak ada yang hafal. Nggih. Oleh sebab itu kita harus bangga memiliki Al-Quran. Cuman kebanggaan itu harus kita lanjutkan dengan cara diupayakan kita istiqomah membacanya. Istiqomah membacanya. One day, one juz, luar biasa. 1 hari, 1 juz. Ini luar biasa. Oke, one day, one juz. Caranya yok nopo? Sampean harus circle-nya yang bagus. Lingkungan sampean itu adalah yang bagus. Tapi lingkungan panjenengan niku adalah bukan pembaca Al-Quran, ya kemungkinannya akan sulit untuk mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ulangi lagi. Oke. Kita butuh saksi yang meringankan kita, bukan saksi yang memberatkan kita. Pada saat kita ditanya oleh mungkar nakir, pada saat besok dihisab, pada saat ada di sirat, pada saat teng mahsyar, pada saat macam-macam di mawakif, di tempat-tempat terminal-terminal ini, kita butuh saksi yang meringankan kita, yang menolong kita, yang mensyafaati kita. Dan itu berarti Al-Quran. Nggih, mumpun sampai kemudian kita justru Quran sing pada akhirnya memberatkan kita di titik-titik di mana tidak ada penolong pada waktu itu. Nggih, teng kuburan Quran justru memberatkan kita. Iya, gak tahu maca aku. Iya kan? Wonten sing iya iki maca aku wis ngerti bahwa iki gak oleh tapi pancet dilakoni. Nggih.
Ngoten. Kan ngoten terus. Malam yaqra al-Qur'ana niki faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, maka dia sungguh telah meninggalkan Al-Qur'an. Niku tingkatan yang pertama. Kula nate bahas niki. Nggih. Man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an walam yatadabbar ma'aniyahu, dan tidak mencoba merenungi apa kira-kira isi dari Al-Qur'an itu, faqad hajarahu, maka dia sungguh telah meninggalkan Al-Qur'an. Tapi lumayan pun maco, tapi tidak mencoba memahami. Niki di tingkat tajwid, tidak di tingkat terjemah. Nggih. Pun lumayan tapi diterusno sing paling tinggi niki, sing paling tinggi niki rek saged niku kadang-kadang pun mboten saged karena makin napa sepuh makin berumur itu utek wis gak kena pun misalnya. Man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa tadabbara ma'aniyahu, dan juga mentadabbur, merenungkan, mencoba memahami makna-makna Al-Qur'an, tapi walam ya'mal bima fiha, tapi tidak mau melaksanakan apa yang ada dalam Al-Qur'an, faqad hajarahu, maka dia dianggap juga meninggalkan Al-Qur'an. Jadi tingkatane ngoten, wong sing gak maca blas niku dianggap meninggalkan Al-Qur'an, wong sing maca tapi tidak mencoba naik kelas untuk kan sakniki wonten terjemahan, direnungkan. Niku diwaca nggih. Nggih, napa malih jenengan tidak punya kesibukan yang berarti misalnya. Niku ngoten. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, maka dia dianggap meninggalkan Al-Qur'an. Barang siapa yang kemudian membaca Al-Qur'an tapi tidak mencoba merenungi apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dia dianggap meninggalkan Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, merenungi dan mencoba memahami apa yang ada di dalam kandungan Al-Qur'an, tapi tidak melaksanakan, maka dia juga termasuk dalam kategori meninggalkan Al-Qur'an. Mulakno sebab niku sangat berat nggih. Kita niku anune niku, oleh sebab itu wong kang soleh kumpulono seperti niki kan. Teng griya niki kan nek umpamane tilem kan luar biasa. Gitu. Jenengan teng mriki kemudian diskusi bareng dan seterusnya niku dalam rangka wong kang soleh kumpulono. Wa khulafa'uhu sholihin. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu adalah hujjatun laka, bisa menjadi saksi yang meringankan, atau alaika, atau bisa menjadi saksi yang memberatkan. Napa saksi yang memberatkan? Sudah jelas-jelas bahwa tidak boleh melakukan ini tapi kita langgar. Quran sudah menegaskan itu tapi kita langgar. Itu adalah saksi yang memberatkan nanti. Oke. Kadang-kadang kita niku kepingin standar orang itu kan sakniki memang duniawi nggih. Sukses mboten niku wong tuwa mawon ngoten, golek mantu, standar anak dan seterusnya niku kan duniawi kabeh. Kita menganggap anak kita sukses umpamane pun enggak ada pekerjaan. Nggih, kita menganggap sukses kalau punya mobil, kalau di dunia. Kalau seandainya punya pekerjaan yang baik dan seterusnya itu baru. Niku dereng dados niku maksudnya anak yang nganggur. Niku pun dados doyo. Niku berarti rek dados doyo niku pun hidup layak dan seterusnya. Oleh sebab itu menjadi sangat penting. Dados jangan sampai wal Qur'anu niku justru hujjatun alaika, menjadi saksi di posisi-posisi di tempat-tempat di mana kita pada waktu itu butuh perlindungan, tapi justru pada akhirnya Quran datang menjadi saksi yang memberatkan kita. Pada waktu di kuburan, di barzakh, pada waktu di kemudian hisab, pada waktu di mahsyar dan seterusnya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir, kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia niku pada waktu memulai hari keluar, dia menjual dirinya, dia itu beraktivitas maksudnya. Kadang-kadang aktivitasnya itu justru akan berdampak untuk menyelamatkan dia, kadang-kadang berdampak menjadikan dia itu celaka.
Jadi kegiatan kita sehari-hari itu kalau seandainya kita evaluasi ketika kita keluar ke kantor, moro-moro kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Niku berarti kegiatan kita itu mubiquha. Oke? Termasuk menjadikan kita pada akhirnya itu hancur, menjadikan kita pada akhirnya makin jauh dari agama, menjadikan kita itu berbuat maksiat dan dosa. Niku kenyataannya aktivitas kita niku setiap hari seperti itu. Kadang-kadang kalau seandainya kita niku pas koncone, pas niate macam-macam, kegiatan kita sehari-hari itu, aktivitas kita sehari-hari itu justru pada akhirnya mampu menyelamatkan kita dari siksa, mampu menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Kadang-kadang yang kita lakukan itu, kadang-kadang yang kita lakukan justru pada akhirnya menjadikan kita binasa, maka menjadikan kita itu berbuat dosa dan seterusnya. Oleh sebab itu setiap kali kita datang diupayakan untuk niat niku ingkang sae. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang secara zahir itu adalah duniawi, tapi karena niatnya niku bagus, niatnya niku sae, menjadi bernilai ukhrawi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di situ itu sebenarnya sepertinya ukhrawi, akan tetapi karena niatnya niku adalah boten sae, maka tidak sama sekali punya nilai yang namanya ukhrawi. Iki penting. Kadang-kadang nek sakniki niki ceramah-ceramah ngomong duwe niku kadang-kadang berbeken kan. Ya napa kok iso kaya ngoten. Kan niku kadang damel lucu-lucu tapi kan ngesakno panitia. Gitu kan? Kula kemarin niku ceramah sing dibuat contoh kula. Padahal kula mboten ngomong ngopo-ngopo. Rek niki ceramah kan murah. Murah niku ngomong 5 juta, Bu. Wong iki opo jeriku. Kok aku? Lho dia cerita. Lho dia yang dari luar kota. Nek misalnya kula 5 juta, dia kan 10 juta. Paham maksud kula nggih? Lah rek jenengan pas kemudian dipercaya untuk begitu itu, ya jangan begitulah, kasihan gitu ya. Ya Allah, gitu loh. Kula cerita Mbah Sahal mawon. Kula niru Mbah Sahal. Rek saged ngoten, jenengan enggak ada putra kok pinter niku diceritani Mbah Sahal. Mbah Sahal niku mboten pernah buka amplop. Nggih. Napa melih ngertos isine. Mbah Sahal niku luar biasa niku. Jadi gak ngerti. Mau diberi berapa, diberi berapa, niku mboten ngertos. Nggih. Bawa duit niku pun diantem dilempar ngoten. Luar biasa. Tapi rek sik diitung, aduh mau aku nyerempet nih. Mobil nyerempet, piro nyepete, gak cocok iki panitia. Kan ngoten. Gitu. Empun sampai kula kepingin niru niku. Kula niki dilem, Pak. Kula enggak ada santri banyak. Kula niki dilem. Tapi kula mboten hati ngertos kalau seandainya kemudian ngapunten niki cerita cuman sharing. Kalau seandainya saya diberi sesuatu niku mboten pernah. Bahkan kalau ketok kan mboten wonten amplope kali mboten niku kan. Rek umpamane mboten wonten amplope niku kula berusaha napa niku merem. Wedi ketok niki abang apa biru. Kan ketok niku kan. Nggih. Jadi jangan sampai kemudian menilai pemberian kok dikai titik. Mun sampai ngoten. Nggih. Jenengan aturaken teng putrane jenengan sing pinter-pinter memungkinkan dikengken seminar, dikengken niki macam-macam. Kecuali rek formal. Rek formal kan seminar wonten tanda tangan. Nggih, rek sing lintu niku pun sampai ngoten. Nggih. Niku karena wau niku. Banyak sekali sepertinya perbuatan itu akhirat, tapi karena niat kita yang salah menjadi sama sekali tidak bernilai akhirat. Napa sebabnya? Karena sejak awal tujuannya pun mboten itu. Nggih. Ada cerita yang terakhir tentang masalah mu'tik niku, pembebasan diri dari neraka niki penting. Nggih. Wa kana as-sadah as-sufiyah yuhafidhuna ala qiraati hadzal adad. Jadi dikatakan man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin. Tapi 70.000 kali la ilaha illallah. Ping 70.000.
a'taqallahu biha raqabatahu aw raqabata man qalaha lahu minan nar. Maka dia bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. 70.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 70 sampenan. Ya misalnya jenengan ngunjang wong 100, pokoknya untuk ibu saya 70.000 kali. Berarti sampean gak apa-apa, bayar barang gak apa-apa, bahkan tak bayar sampean. Ini kok mboten apa-apa. Itu seperti itu. Ada cerita, ada seorang yang sudah diberi keistimewaan oleh Gusti Allah untuk kasyaf. Kasyaf niku maksudnya mengetahui sesuatu yang tidak ditampakkan untuk orang lain. Setelah itu dia menjamu seorang pemuda ini, kasyaf ini menjamu seorang alim dan seterusnya. Pada saat menjamu ada di rumah makan itu, dia itu menangis. Orang pemuda yang diberi keistimewaan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain ini menangis. Akhirnya orang yang alim yang bertamu yang makan bersama itu bertanya, "Napa panjenengan kok nangis?" "Saya melihat ibu saya di gelandang teng neraka. Saya melihat ibu saya di gelandang teng neraka, dimasukkan ke neraka." Jadi sedih dia, nangis akhirnya. Niku, nggih. Kemudian niki teng kitab niki wonten, Cerita niki teng kitab niki wonten. Kitab Syarh Arba'in niki. Ngoten. Mantun ngoten, kebetulan orang yang alim ini dia wis ngelakoni untuk baca la ilaha illallah wis ping 70.000 kali, tapi dia kepingin menyimpan untuk dirinya sendiri. Itu seperti itu. Mantun ngoten kerentek Gusti Allah, intine ngoten, kula ngesakaken teng ibuke orang ini. Bacaan saya la ilaha illallah yang 70.000 kali itu, 70.000 kali ini mboten siyos kula tabung untuk diri saya sendiri, tapi kula hadiahkan kepada ibunya orang ini. Kerenteke ngoten, dihadiahkan. Ngoten. Mantun ngoten, si pemuda niki langsung tersenyum pada waktu itu. Langsung tersenyum. Alhamdulillah ibu kula pun dikeluarkan dari neraka. Jadi orang yang alim yang luar biasa ini baca 70.000 kali yang awalnya mau digunakan untuk dirinya sendiri, dan ketika mendengar dari pemuda itu bahwa ibunya sedang digelandang ke neraka, dia kepingin membebaskan itu dan kemudian meniatkan menghibahkan, menghadiahkan pahala bacaan 70.000 kali itu untuk ibu orang yang mukasyafah ini, yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain itu, akhirnya dihadiahkan. Dan kemudian teng mriku akhirnya tersenyum pada waktu di meja makan itu. Dan kemudian alhamdulillah ibu kula sampun didalaken saking. Oleh karena demikian moko niki mungkin nggih, kan biasanya rek teng desa-desa niku napa istilahnya sarwaan nggih. Pokoknya yang la ilaha illallah niku diantaranya rek jenengan misalnya ngelakoni misalnya untuk bapak, untuk ibu macam-macam 70.000 kali, 70.000 kali bacaan la ilaha illallah untuk orang tua kita, untuk kemudian kakek nenek kita dan seterusnya, niku manfaatnya luar biasa. Nggih, niki dikatakan mangqala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin a'taqallahu biha raqabatahu aw raqabata man qalaha lahu minan nar. Nggih, mungkin ngoten sing bisa kula sampaikan dalam kesempatan niki. Mungkin lek wonten hal-hal yang perlu dikonfirmasi dipersilahkan. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah disinggung masalah ucapannya tadi, kalau kamu ingin berusaha janganlah berusaha seperti bank, dari awal tadi Pak, karena di bank itu ada unsur-unsur ribanya. Yang saya tanyakan ini mungkin sedikit sama dengan bank Pak, yaitu masalah pajak. Jadi sekarang tuh di media sosial, bahkan di kita ngobrol-ngobrol itu banyak yang menyinggung masalah pajak Pak. Nah, salah satu contoh seumpamanya saya lagi makan di warung, kemudian begitu saya bayar, ternyata yang bayar itu dikenakan pajak 10%. Nah, apakah pajak itu termasuk golongan yang bermanfaat ataupun yang riba tadi Pak? Jadi salah contohnya itu, saya sendiri mengumpamakan, wong saya sendiri kan mau hidup kan butuh makan, mau makan aja kok dikenakan pajak. Nah, terus bagi yang membuat kebijakan itu hukumnya seperti apa Pak dari agama Islam? Karena ada yang anggapan kalau kita membayar pajak sih hanya patuh, tapi pengelolanya itu yang kadang-kadang salah. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjadi masalah di kita itu adalah trust, kepercayaan. Oleh sebab itu pertanyaan tentang itu menjadi mengemuka. Nopo sebabnya? Ya karena kita sudah begitu meragukan nopo pajak niku memang dikelola dengan benar atau tidak. Bahwa negara ini memang mengalami kesulitan, memang kita akui. Kan sementara niku banyak protes jenengan mungkin ngertos bahwa ternyata APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita niku 82% niku dari pajak. Padahal sampai wonten lagu niku, bukan lautan tapi kolam susu. Kan wonten. Indonesia niku luar biasa. Enggak ada macam-macam tambang niki, ada semua. Ada semua di Indonesia ini. Tapi kok seperti tidak ada apa-apa. Pajak dikuatkan. Umpamanya kurang pajak lagi. Oke. Oleh sebab itu MUI sampai mengatakan, loh rek pajak niku kemudian Indonesia umat Islam kena dua berarti. Kena zakat, kena pajak. MUI kan secara resmi mengusulkan bahwa yang namanya zakat bisa menjadi sesuatu yang mengurangi pajak. Pajak saya misalnya harusnya 2 juta. Saya sudah membayar zakat 1 juta. Berarti pajak saya tinggal 1 juta. Itu MUI resmi mengusulkan seperti itu. Jadi masalahnya ini masalah trust. Umpama nih memang podo-podo nopo niku podo-podo rekosoi monggo. Kan ngoten. Niki mboten. Sing rekoso rakyat gitu. Sing liya mboten rekoso. Kan akhirnya kita loh kok iso. Nggih, jenengan cobi moco atau ningali teng YouTube niku nggih. Selios niku kan wonten sing lari pinter lulusan saking Manchester United. Oh kok Manchester Universitas bukan United ya. Nomor niku Media Askar namanya. Media Wahyudi Askar. Niku luar biasa niku Pak. Coba jenengan klik Republik Oligarki. Niku luar biasa nih. Beliau itu mengusulkan bahwa ada pajak kekayaan. Bukan pajak konsumsi. Pajak konsumsi kan nggih niku kita yang kena. Mereka itu tidak kena gitu loh. Lah kekayaan mereka itu enggak. Coba niku luar biasa niku. Ternyata ada di Indonesia niku 50 orang kaya di Indonesia niku setara dengan 50 juta orang niku kan ketimpangannya luar biasa. 50 bandingnya 50 juta. Niku wonten hasil penelitian niku Pak. Ngoten nggih. Lah jadi kita lebih pada
Karena kita menduga bahwa pajak niku tidak dimaksimalkan, tidak dikelola secara maksimal, dan bahkan sudah banyak kasus, misalnya gayus macam-macam kena kasus pajak tapi bisa melihat nopo tenis teng Australia macam-macam. Ini kan kong kali kongnya. Gara-gara kejadian-kejadian itulah kemudian kita mencoba mempertanyakan bahwa membangun jalan itu butuh dana, membangun bendungan butuh dana. Nggih, monggo. Nek umpamane padha rekoso monggo. Tapi nek umpamane sing rekoso niku adalah rakyat saja dan kemudian yang lain itu tidak menderita, ini yang mboten anu. Nggih kados sami lah kados kasus MBG. Gara-gara MBG niku kan sakniki ada ancaman Pemkab dan Pemprov niku tidak bisa bayar P3K. Yang ini bakal dirumahkan. Tapi tetap mawon. Lho kan uang iso gak duwe pekerjaan niku lho tetep. Lho napa? Lah kita harus speak up terus, ngomong terus. Ya, tapi ngapunten. Ngomong ae sakniki wedi. Ngomong lho kula wedi. Wedi dikriminalisasi, ditangkep kok sampean. Lho kan parah to sakniki niki. Ngomong niku pun wedi. Niki sing menjadi renungan. Jadi yang paling penting kalau seandainya kita itu ya gak sama lah, gak kepengin menuntut sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan ngoten, sampean bertamu kepada saya, kepentingan pribadi atau kepentingan negara. Kalau seandainya kepentingan pribadi, maka lampu ini akan saya matikan. Tapi kalau kepentingan negara, lah umpamane koyo ngoten, Pak Indonesia ini kok luar biasa kaya rayanya. Nggih. Kan Quick Kian Gi itu mengatakan misalnya kalau seandainya Indonesia berhenti korupsi tidak hanya mampu bayar utang tapi kaya mendadak. Niku Quick Kian Gi. Mahfud MD dan seterusnya mengatakan kalau seandainya tambang dikelola dengan benar, orang tidak kerja, masing-masing orang itu untuk 20 jutaan per bulan. Itu yang ngomong orang-orang besar. Ya kalau orang besar ngomong itu kan harusnya berdasarkan data. Itu begitu. Terus pertanyaan jenengan niku memang layak untuk ditanyakan karena kenyataannya ngoten. Sing rekoso kita, yang lain itu tidak rekoso. Nggih. Pokoknya pejabat-pejabat niku sibuk rek rapat niku nang Jember iso, rapate nang Bali. Nang Bali niku kadang-kadang nggawa keluargane, Pak. Teng mriko go renang-renang ngoten tok nang hotel ngoten nggih. Niku ngoten-ngoten niku. Nah, itu kadang terjadi pada diri kita juga kalau jadi pejabat. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.